Nampaknya harga emas kembali mendapatkan suntikan yang berharga. Kali ini datang dari data ekonomi Amerika yang relatif melemah dan juga ada bocoran terkait dengan rencana anggaran ataupun paket stimulus yang akan diumumkan minggu depan dari China. Oke, kira-kira faktor apa lagi yang menjadikan faktor penggerak market? Karena sampai saat ini ada kelelahan ataupun keletihan untuk harga minyak untuk mengalihkan harga di atas 70. Tapi juga ada beberapa hal lain yang tentunya akan menjadi figur utama di hari ini. Ya, yang pertama kali adalah lowongan pekerjaan Amerika yang ternyata berdasarkan data George Job Openings tadi malam relatif turun di bawah ekspektasi dengan angka 7,4 juta dari ekspektasinya 8 juta tentunya. Nah, kalau misalkan lihat dari data detail secara keseluruhan, pada intinya adalah kita tidak melihat adanya perekrutan yang besar-besaran. Bahkan kalau kita lihat dari angka revisi yang terjadi di bulan sebelumnya, jelas di situ menunjukkan lowongan kerja memang lebih tinggi, kemudian ada perekrutan yang sedikit meningkat, tapi yang jelas di situ ada PHK ataupun pemutusan hubungan kerja yang dilatar belakangi berhenti atau mungkin PHK dari pihak perusahaan. Nah, tentunya hal ini juga menggambarkan kondisi lapangan pekerjaan di Amerika, sehingga banyak investor yang memperkirakan kemungkinan ini akan menjadi negatif untuk data non-farm payroll ke depan alias di hari Jumat nanti. Nah, tapi kita belum bisa menyebutkan secara keseluruhan seperti itu karena tidak jarang juga terjadi angka yang antiklimaks. Artinya walaupun data katakanlah George Job Openings jelek, tiba-tiba data non-farm payroll-nya cukup bagus. Nah, untuk itu perlu ada satu data lagi setidaknya, yaitu adalah data ADP nanti malam yang perlu kita cermati apakah angkanya juga akan relatif jelek atau tidak. Nah, tapi lagi-lagi ini tidak ada relasi terkait dengan apa yang akan terjadi pada data non-farm payroll. Tapi minimal kita punya gambaran terkait dengan kondisi lapangan pekerjaan di Amerika tersebut. Nah, di sisi lain, anggaran stimulus Cina bocor ke publik dan Reuters mengutip dari dua sumber yang tidak bisa disebutkan namanya, yang menurut mereka ada kemungkinan angkanya, spesifik sih mungkin angkanya hampir sama. Dan itu adalah kisaran di 10 triliun yuan. Minggu lalu kita sempat mengatakan terkait dengan paket yang akan diluncurkan itu nanti kisaran 3 atau 5 triliun berdasarkan ekspektasi dari UBS ataupun Goldman Sachs. Nah, kali ini ternyata menurut bocoran angkanya ada di 10 triliun yuan atau kurang lebih 1,4 triliun US dollar, dan itu berarti sekitar 8% dari GDP China. Nah, mungkin ini adalah hal yang sangat dinantikan, yaitu Basoka stimulus yang sangat besar yang sangat diharapkan bisa membangkitkan ekonomi China dari keterpurukan. Tentunya ini kaitannya dengan faktor atau dengan sektor properti yang juga sudah menghantui ataupun membebani market atau pasar ekuitas China beberapa tahun terakhir. Nah, satu hal yang pasti di sini kalau lihat dari rinciannya sepertinya agak kurang spesifik ataupun agak kurang menggembirakan bagi pasar. Tapi kita lihat dulu. Dari 10 triliun yuan tersebut, kurang lebih 6 triliun yuan atau 60%-nya digunakan atau dialokasikan untuk membantu pembayaran utang Pemda atau pemerintahan daerah setempat. Kemudian 4 triliun yuannya adalah untuk membeli properti bekas atau properti yang sudah ada, yang bisa dibilang itu adalah salah satu cara untuk menstimulus ataupun ya kita anggap bahwa itu adalah subsidi untuk rakyat yang berpenghasilan rendah. Nah, tidak ada hal yang lain di situ. Tapi masalahnya adalah yang dibutuhkan adalah meningkatkan atau menaikkan konsumsi domestik. Dan itu yang belum terlihat dari rencana detail tersebut. Nah, cuman kabar bagusnya adalah anggaran ini bisa lebih tinggi, terutama kaitannya kalau misalkan Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika di tanggal 5 November mendatang. Itulah sebabnya kenapa yang semula jadwal NPC meeting itu akan dilakukan di akhir Oktober, ternyata diundur sampai ke 4-8 November, dan itu berarti after Pilpres berlangsung, sehingga mereka bisa mengantisipasi apa yang terjadi kalau misalkan ada gambaran yang menunjukkan bahwa Donald Trump memenangkan pemilu tersebut. Nah, jadi teman-teman, hati-hati, ini harusnya responnya cukup bagus, cuman sayangnya adalah detail. Dan kita perlu memastikan detail tersebut, kira-kira anggaran tersebut kalau memang 10 triliun yuan, kira-kira apa yang akan disasar atau yang digunakan. Walaupun dengan kata lain di sini juga ada kabar bagusnya, mereka bisa saja menambahkan atau mencari solusi tambahan seperti stimulus lanjutan atau stimulus di luar 10 triliun yuan tersebut minimal dengan angka 1 triliun yuan, dan itulah yang nantinya akan diungsikan untuk membangkitkan konsumsi domestik. Ya, semoga saja ini benar dan tidak meleset lagi, karena diperkirakan mungkin minggu depan lah baru kita akan lihat kenaikan dari pasar ekuitas China ataupun bahkan Hong Kong
bisa terjadi. Untuk sementara ini, Hang Seng kembali gagal untuk tembus level 21.000, dia tertahan 20.800 dan turun ke 20.300. Cuman pertanyaannya adalah apakah dia akan turun kembali di bawah 20.000 atau tidak? Kita belum bisa pastikan, tapi yang jelas diharapkan kemungkinan potensi ini baru akan terjadi kejelasannya minggu depan. Sementara itu dari Goldman Sachs memperkirakan proyeksi yang terbaru untuk harga emas yaitu sampai ke level 2.900 di awal 2025. Ya, ini adalah kenaikan proyeksi dari sebelumnya mereka cuma memperkirakan 2.700, ternyata mereka cukup yakin kali ini bisa terdorong ataupun didorong sampai ke 2.900. Walaupun dengan catatan ya, paling lambat kemungkinan itu adalah di awal tahun 2025. Beberapa alasannya, pertama yang jelas adalah lonjakan pembelian emas dari bank sentral yang kembali ternyata ini dilakukan oleh bank sentral teman-teman. Jadi catatan ini justru sudah terjadi dari sejak 2022. Ya, kita tahu bersama waktu ternyata Bank Sentral Rusia terkena embargo ataupun kita sebut dengan pembatasan dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengannya, maka yang kita lihat adalah semua bank sentral berupaya untuk mencari titik aman dan itu adalah mengincar safe haven ataupun emas. Ya, jadi ini yang mengakibatkan kenapa harga emas sulit mengalami penurunan yang terlalu drastis walaupun terjadi katakanlah secara teknis sudah terlalu puncak ataupun sudah overbought. Nah, yang kedua adalah tren suku bunga. Kita ketahui bersama bunga ataupun suku bunga dari bank sentral global terutama itu sudah mulai mengalami penurunan atau dalam siklus penurunan suku bunga seperti halnya Federal Reserve yang baru pertama kali kemarin September, SNB ataupun Swiss National Bank, lalu kemudian Bank of Canada yang juga sudah 4 kali melakukan penurunan suku bunga, BOE ataupun bahkan ECB dan juga bank sentral lainnya. So, kita masih dalam siklus penurunan suku bunga seperti yang saya selalu utarakan, dan itu adalah iklim ataupun kondisi yang sangat kondusif untuk emas mengalami kenaikan. Yang ketiga adalah minat investor barat yang tadinya tidak terlalu ya bisa dibilang dramatis, saat ini justru terjadi kenaikan yang cukup dramatis. Jadi kalau lihat dari polanya, kelihatannya semua tingkat permintaan inilah yang mendorong kenapa harga emas kembali naik dan menciptakan rekor terbaru. So, dalam hal ini berarti ada risiko geopolitik, risiko ekonomi, termasuk juga kemungkinan untuk mengantisipasi apa yang terjadi pada Pilpres Amerika minggu depan. Ya, berarti faktor ketidakpastian. Kunci utamanya adalah ketidakpastian tadi. Sementara itu dari Inggris kita akan tunggu dari Menteri Keuangan yang akan merilis laporan anggaran. Ini adalah disebut dengan autumn budget yang kemungkinan menurut Commerzbank mereka cukup yakin optimis bahwa ini akan menunjukkan sisi kondusif untuk ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Inggris. Jadi kalau misalkan betul-betul optimisme dalam rilis anggaran tersebut, maka yang akan kita lihat nantinya adalah mendorong pound sterling mengalami kenaikan lanjutan. Ya, itu sudah terlihat dari sejak pagi tadi mengantisipasi laporan tersebut. Nah, cuman sayang di sini teman-teman, garis besarnya adalah kalau memang ternyata pemerintah Inggris memberikan statement ataupun merilis laporan anggaran tersebut tidak terlalu spesifik atau lebih tepatnya mungkin tidak mendorong untuk investasi, maka kemungkinan itu yang akan membenamkan kembali pound sterling. Jadi hati-hati, ini akan sangat volatility-nya mungkin sensitif terhadap laporan tersebut. Kurang lebih datanya akan dirilis jam 5 sore. Oke, so economic calendar untuk hari ini, selain tentunya autumn budget dari Inggris, perhatikan juga data GDP dari zona Eropa, termasuk juga dari Jerman. Saya garis bawahi Jerman adalah negara terbesar di zona Eropa sehingga kita perlu perhatikan juga apa yang terjadi pada zona Jerman. Kalau lihat dari data previusnya kelihatannya sudah ada minus 0,1% untuk GDP kuartal ketiga kemarin. Jadi basis kuartalnya sudah mengalami penurunan. So kita lihat apakah dia akan sustain di minus 0,1 atau bahkan lebih rendah atau dia kembali ke positif. Kalau memang kembali ke positif harusnya euro akan mengalami kenaikan. Tapi kalau tetap di negatif saya rasa kita tetap masih sell kepada euro. Nah, termasuk juga GDP untuk zona Eropa. Kalau data ini tetap lebih rendah daripada ekspektasi, hati-hati, maka itu akan terjadi tekanan tambahan untuk ECB berikutnya akan kembali melakukan penurunan suku bunga di bulan Desember. So, negatif juga untuk euro. Tapi kalau misalkan pulih atau ada kenaikan, ya kita mungkin melihat ada pengunduran ataupun ya sedikit melonggar lah tekanan terhadap ECB tersebut. Nah, itu berarti ada indikasi bahwa euro bisa juga rebound. Nah, di sisi lain, hati-hati di malam hari, karena kita memiliki dua data figur utama dari Amerika yang sangat sensitif terhadap ekonomi, ataupun dalam hal ini adalah pergerakan market. Oke, kita lihat di sini, ADP. Jelas ADP adalah menunjukkan sisi ketenagakerjaan dari Amerika, sementara GDP itu menunjukkan sisi pertumbuhan dari Amerika. Mana yang harus dilihat, dua-duanya akan sangat sensitif. So, saya khawatir
ini akan terjadi respon yang mungkin akan bolak-balik ya. 15 menit pertama kita lihat the ADP di jam 19.15, 15 menit kedua 19.30 itu akan rilis dengan data GDP. Yang saya khawatirkan kalau salah satu data jelek lalu kemudian satu datanya bagus, maka yang akan kita lihat adalah strong dollar lalu kemudian berubah menjadi weak dollar, atau sebaliknya weak dollar berubah menjadi strong dollar. So hati-hati dengan data ekonomi ini. Tapi yang saya akan menjadikan catatan adalah data ADP-nya. Karena data ADP ini juga akan memberikan gambaran situasi dari ketenagakerjaan seperti yang sempat kita ulas dalam 2 bulan terakhir, dan juga Federal Reserve selalu memberikan tekanan terkait dengan kondisi ketenagakerjaan yang lebih solid. Sementara GDP saya ragukan dia akan menjadikan faktor penekan US dollar. Justru dia akan mendorong US dollar mengalami kenaikan atau penguatan karena beberapa kali seperti yang kita lihat dalam 2 atau 3 bulan terakhir, GDP Amerika masih cenderung kuat dan cenderung solid. Jadi dalam hal ini sepertinya kita akan dapatkan rebound dari US dollarnya setelah data GDP. Tapi semoga saja saya salah. Artinya kalau memang ternyata ADP maupun GDP-nya sama-sama melemah, dan itu berarti saatnya kita akan melihat new high kembali untuk gold, dan mungkin saham akan rebound, terutama untuk Dow Jones, karena hari ini sampai kemarin juga kita lihat adanya perbedaan arah antara Dow Jones dan Nasdaq ataupun bahkan S&P. Ya, ini kaitannya dengan laporan dari Google, laporan pendapatan yang melebihi ekspektasi, dan diyakini perusahaan-perusahaan lain dari sektor teknologi juga kan kemungkinannya akan relatif lebih tinggi. Jadi kalau lihat seperti itu, Nasdaq-nya sangat wajar naik, Dow Jones-nya yang masih dipertanyakan. Oke, kemudian ada Jerman CPI. Data CPI dari jurnal Jerman itu akan kita lihat nanti di jam 8 malam. Lagi-lagi Jerman. So, perhatikan data tersebut apakah menguat atau melemah. Data yang kuat jelas itu adalah faktor yang pendorong untuk positif ataupun kenaikan untuk euro. Tapi kalau negatif atau penurunan, berarti kita akan lihat euro kembali dalam jalur penurunan. Nah, satu sisi kita juga perlu pantau dari CME FedWatch Tools yang ternyata setelah data Georgia Performance tadi malam, 98,9%, nyaris sempurna 100%, memperkirakan pemangkasan 25 basis point minggu depan. So, saya rasa kita tinggal tunggu ADP, GDP, kemudian ada data PCE besok, lalu juga dengan data non-farm payroll di hari Jumat.